ya. Sehingga saudara Anda bisa lihat di sini yang tadinya ya harga ini kan di sini harga. Sekarang harga naik sampai di sini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, mari kita coba saudara-saudara ya, bagaimana kalau misalnya satu produksi eksternalitasnya positif ya. Tentu pemerintah berharap supaya produksinya tentu harus ditambah, kan gitu. Kalau misalnya dia punya produksi itu misalnya sifatnya positif. Apa itu misalnya? Banyak hal yang misalnya pabriknya itu positif. Banyak hal yang kita bisa lihat. Tidak usah kita jauh-jauh misalnya ya kelapa sawit saja misalnya ya. Kelapa sawit ya, di atas kelapa sawit itu kan biasanya banyak serangga atau apa segala macam. Nah, itu biasanya disenangi oleh burung walet karena adanya misalnya kebun kelapa sawit dari perusahaan ya, akhirnya ya gedung waletnya, penduduk di sekitar situ terisi banyak. Iya toh, berarti dia ada eksternal positifnya ya. Maka saudara ya, yang tadinya misalnya produksinya cuma sini ya, pemerintah berusaha mendorong supaya produksinya ditambah. Kenapa harus ditambah produksinya atau jumlah ininya? Supaya menguntungkan orang jauh lebih banyak. Kan seperti itu ya. Jadi itu kira-kira yang harus selalu diperhitungkan di dalam ekonomi publik ya. Jadi di mana dia harus dikenakan subsidi, saudara, dan di mana. Nah, kalau misalnya di contoh ini ya, ini misalnya saja keseimbangan pasarnya di awal ya, kalau Anda lihat di sini yang ini privat cost, ini privat benefit, tetapi karena banyak manfaatnya ya, sosial benefitnya naik ya, ada tambahan sosial benefit, maka eksternal benefit, maka privat ini ditambah dengan eksternalnya kita dapatkan marginal sosial benefit di sini bertambah. Karena itu maka produksi tentu bertambah. Kenapa produksinya bertambah? Karena dia eksternalitasnya mempunyai eksternalitas positif, mempunyai manfaat kepada orang lain atau masyarakat sekitar ya. Saya tanya saudara-saudara sampai di sini jelas atau tidak? Halo? Jelas, Prof. Jelas ya? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kondisinya dia seperti ini, bagaimana caranya pemerintah mendorong ya supaya ini kan saudara lihat pertama harga cuma di sini, ya toh? Nah, sekarang supaya dia berproduksi lebih banyak, maka pemerintah harus memberikan subsidi kepada perusahaan itu misalnya atau usaha itu. Kenapa? Karena dia ya, kalau kita hitung keuntungannya bukan cuma keuntungan masyarakat itu perusahaan, tapi masyarakat di sekelilingnya juga diuntungkan dengan adanya kegiatannya mereka. Nah, itu yang saya contohkan tadi ya. Misalkan ya kelapa sawit. Biasanya di kelapa sawit itu banyak burung walet ya. Nah, tentu masyarakat di sekitar yang punya gedung walet tentu diuntungkan ya. Nah, secara teoritis ya, bagaimana caranya supaya masih maka pemerintah tentunya harus memberikan subsidi kepada mereka supaya dia misalkan menanam kelapa sawit lebih banyak. Kan seperti itu. Jadi ini yang bidang merah ini sebenarnya adalah subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada misalnya kalau tadi itu ya perusahaan ya pengelola kelapa sawit ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi saudara-saudara ini untuk yang punya kasus positif. Bagaimana dia kalau misalnya yang kasusnya negatif ya? Jadi tentu ada juga misalkan yang negatif. Maka karena dia jadi kebalikan dari yang di atas tadi ya. Jadi privat cost-nya ini misalnya saja besar sekali, privat cost-nya, terus ada external cost yang ditimbulkan, banyak orang sakit ya, maka tentu ya harga dari barangnya itu tentu tidak hanya diperhitungkan dengan menghitung biaya internal, tapi harus dihitung juga berapa biayanya dengan mudaratnya atau misalnya